sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau datang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu lagi kembalinya husnul khatimah. Belum tentu lagi kembalinya itu husnul khatimah. Tergantung amal perbuatan, tergantung ilmu dan amalnya. Nah, kalau kita ilmu dan amal ada, insya Allah kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kita harapkan itu selamat dunia dan akhirat. Bagaimana selamat dunia dan akhirat? Nah, ini dia. Mau kada? Selamat dunia akhirat dan sini tadi, jangankan ruhnya, badannya, awaknya tidak dimakan api neraka. Tidak dimakan api neraka. Tapi kalau kita kada paham, kita tidak paham, sudah pasti matinya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Kadang mati terlalu, penyarikan terlalu, secek terlalu, pelit terlalu, medit terlalu, bakhil terlalu, pendendam, pendengki terlalu, dibuang semua penyakit ini. Ini penyakit batinnya. Bu, mau sugih? Ada amalan di mau sugih? Pak, mau sugih? Ada amalannya. Amalannya apa? Belajar memberi. Jangan belajar meminta. Kalau belajar meminta berarti belajar miskin. Nah, beli ikan sudah sekilo, tambahnya panggut. Itu belajar miskin. Belajar memberi. Belajar memberi. Insya Allah dengan memberi, insya Allah kita berarti tangan di atas. Yang lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Dan Allah Subhanahu senang orang yang memberi. Apa itu bersedekah? Apa itu berhadiah? Kalau sama guru-guru kita jangan sedekah. Sama guru-guru harus berhadiah. Jadi kalau mau suki, belajar dulu suki, belajar memberi, jangan belajar meminta. Betul? Betul tidak? Nah, jadi jangan sampai tadi matinya jadi santapan cacing tanah. Karena ada 4 kematian. Tadi dibuka sidin, syariat dan hakikat. 4 kematian. Mati syariat, hancur dulu dalam kuburnya dan cerai-cerai. Mati hakikat, kurus kering dalam kuburnya. Mati hakikat, cuma putih kuning dalam kuburnya. Banyak guru-guru yang dibongkar sudah ratusan tahun masih utuh. Mati makrifat, lenyap dalam kuburnya, lenyap, tidak dimakan cacing tanah. Jadi kalau misalnya ada yang utuh, bukan cacing tanah, tidak bisa memakan karena memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kalimat. Kalau kita berzikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan disinggung oleh Guru Ahmad Ridwan bahwasanya pondok kami pondok rehabilitasi narkoba Kota Balikpapan. Metodenya hanya satu, apa? Zikir. Metodenya hanya satu, berzikir. Tidak ada obat medis, tidak ada. Zikir. Malam Jumat zikir, mulai maghrib sampai isya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Zikir itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ingat, orang kalau sudah lupa, narkoba hantam, minum hantam, judi hantam, maling hantam, apa saja hantam. Tapi kalau sudah berzikir, berarti ingat, oh dilarang dah. Lalu bagaimana caranya berzikir? Bukan ajaran asal zikir. Zikirnya ada adabnya berzikir. Adabnya berzikir, pejamkan mata. Nah, pejamkan mata. Kenapa mata dipejamkan? Supaya bisa melihat. Bisa melihat siapa? Ya, mata dipejamkan, mata batin yang dibuka. Nah, ini yang bisa melihat.
Lalu ditarik kalimat dari pusat sampai ke mulut, la ilaha bahu kanan, illa bahu kiri, Allah pukulkan ke hati, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, di hati. Karena apabila sujud badan itu baik, maka baik amal ibadahnya, dan apabila sujud badan itu rusak, maka rusak amal ibadahnya. Dengki ada di hati, iri ada di hati, sombong ada di hati, dendam ada di hati, semua ada di hati. Ini dihantam dengan kalimat Allah, dipalukan, la ilallah, la ilallah. Kalau sudah tertanam, insya Allah sebuah nama terukir di hatiku, dalam membekas tak mudah terhapuskan. Indah namanya, hai seindah orangnya, bila ku sebut, hai terbayang wajahnya. Sudah ditanam, siapanya kekasihnya, siapanya? La ilallah, la ilallah. Binikah, anakkah, gurukah, hantamanya dengan kalimat Allah, ditanamkan di hati dengan kalimat Allah, dibersihkan. Kalau sudah bersihkan, enak dijaga. Betul? Sayang kan? 60 tahun ibadah, 60 tahun yang terima karena hatinya kotor. Tak dapat hidayah karena hatinya kotor. Kalau sudah bersih, nyaman menjaganya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Ada cahaya. Bagaimana? Cahaya yang buruk. Tahu tak? Ibarat semprong, itu banyak asap lalu latar. Nah kalau latar bagaimana bersinar? Bukan dia melihat, apa lihat dong? Untung aja dia melihat kayak begini bang. Ya kan? Nah jadi kalau memandang itu memang insya Allah perlu dengan berkah ya. Nah ini apabila sudah hati itu bersih, mudah dapat hidayah, dan insya Allah kalau sudah hati itu bersih, Bu, insya Allah dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu, kekasihku. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Aku rindu padamu. Kebetulan di mana-mana ada Allah, di air ada Allah, di angin ada Allah, di tanah ada Allah, di mana-mana ada tanda-tanda kebesaran Allah. Menjajah tanah, baca bismillah, menyebut namanya. Minum air, menyebut namanya. Semua tidak lepas dari pandangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul beda? Apanya betul? Sebut lagi lah, 5 menit lagi biar sama saja. Terus nih, biar nyaman sambil makan, ulun bakal ledeh. Alhamdulillah. Tapi insya Allah wajah-wajah surga berkata yang berbini-binian ini, wah luar biasa bersinar. Apalagi yang laki-laki dari sana bersinar ya, sama-sama sih sinar terang beneran. Alhamdulillah. Tapi kalau tahu siapa yang nur ala nur, cahaya di atas cahaya Rasulullah. Nih, berani kurang nih? Berani? Hah? Berani? Gelap-gelap berani? Berani nih? Ada hah? Manusia lebih mulia daripada makhluk yang lain. Jangan pernah takut. Betul? Asal kita ada Allah,
Karena memang iblis itu ikhlas dikeluarkan daripada surga, tapi dia berjanji, anak cucu Adam tetap aku goda. Tapi kata Allah, kalau aku ada di situ, kamu tidak dapat menggodanya. Bagaimana ada Allah selalu sama kita? Ayo, zikir. Di mana-mana zikir, betul zikir. Tapi bukan jangan asal zikir, cuma zikir saja, tapi tidak sholat. Betul? Harus sholat. Kita sholat, Tuhan tidak rugi. Tidak sholat, Tuhan juga tidak rugi. Kenapa? Karena yang ambil keuntungan itu kita, yang ambil faedah itu kita. Sembahyang langkau sebelum disembahyangkan. Pernah lihat ini orang mati bisa sholat? Pernah lihat orang mati bisa sholat? Kenapa orang mati tidak bisa sholat? Apanya tidak ada? Matanya ada, telinganya ada, tangannya ada, tidak bisa gerak. Apanya yang tidak ada? Nyawanya, ruhnya tidak ada. Betul? Berarti jasmaniah itu disolatin. Sholatin. Terus ruhnya kembali kepada Allah. Kalau ilmunya ada. Lalu yang berbicara ini siapa? Nih, yang bersuara ini siapa? Mutlak. Harus yakin yang berbicara ini adalah ruh atau nyawa saya. Apabila saya mati sudah tidak bisa lagi berbicara. Tinggal disolatin. Betul tidak nih? Betul tidak? Alladzi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Orang beriman kepada yang gaib, orang yang mendirikan sholat. Betul ya? Kalau gaib ada, mati diikut. Kalau yang gaib sudah kembali kepada Allah, maka tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi gerak. Yakin ada yang gaib? Terus ya, ada saat sholat nih, sholat sendirian enggak? Biasa enggak sholat sendirian? Biasa. Berani enggak sholat tahajud tengah malam sendirian? Berani. Kira-kira berani enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang jawab, berani enggak? Berani enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab waalaikumsalam, berani enggak? Tapi kita karena beriman kepada yang gaib mendirikan sholat yang gaib. Kita ini tidak boleh mendengar, tapi salam itu wajib dijawab, tapi tidak boleh dengar. Yang kedua, misalnya sampai yang ziarah kubur nih, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oh, di kuburan menjawab semua, berani tidak dia siang? Berani tidak yuk? Apalagi tengah malam, biar bolang enggak, bukan, orang asli tinggalan. Wanita baik, apalagi tiba, buka subuh, betul tidak nih? Nah, karena kita beriman yang kepada gaib, Allah gaib, malaikat gaib, ya, ruh kita gaib. Apabila gaib itu sudah tidak ada, maka tidak bisa lagi sholat. Oleh karena itu, selama si gaib masih ada, rohaniah kita masih ada, dipelihara dengan baik. Orang tua kita masih ada, dipelihara dengan baik. Ibu kita masih ada, dipelihara dengan baik. Semua keluarga masih ada, dipelihara dengan baik. Jangan sampai nanti kita kehilangan. Kalau sudah kehilangan, apa daya? Sudah tidak ada artinya. Mau berbuat baik sama orang tua sudah meninggal dunia. Mau berbuat baik pada diri sudah mau kembali mau bersedekah, tidak mampu lagi karena sudah betul kalau sudah kehilangan. Oleh karena itu jangan sampai kita hilang, ya kan? Betul. Terus jangan sampai kita kehilangan yang berharga. Guru kita kah yang mau ngasih suaranya nyaman, ya, bini kita kah, laki kita kah, abah kita kah, ibu kita kah, saudara kita, terus kehilangan tidak ada artinya. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangannya, sungguh berat aku rasa hidup tanpa
baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Dicintai Bapak, boleh lihat ke rumah ini. Kalau sini masih goreng, ambil tangannya. Abah ke mama ke kalau masih ada. Kalau udah sempat dia ziarah kubur, ziarah ke makam. Karena memang hakikat haji itu ziarah, hakikat umroh itu ziarah. Allahumma yassir lana ziyaratan Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ziarah. Jadi kalau orang anti ziarah, jangan naik haji, jangan umroh, karena di sana ziarah. Apanya yang dia ziarah? Apa yang didoakan? Yang didoakan itu yang kembali kepada Allah, yang belum tentu kembali kepada Allah. Ku tahu rumus dunia semua harus terpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Kita tidak mau berpisah. Apakah sama istri, sama abah, sama mama, sama nenek, sama adik, sama keluarga, semua tidak mau berpisah. Tapi memang itu sudah takdir yang ditakdirkan Allah. Oleh karena itu selalu memelihara kebaikan di setiap waktu. Apalagi kalau kita habis sholat berjamaah, selalu sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah kita saling sama bapak, sama ibu. Jangan-jangan nanti ada habib, ada guru cium tangan, tapi sama ibu gak ada pernah cium tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul? Betul nih? Bagaimana mendapat ridhonya Allah? Ilmu tidak akan turun, berkah tidak akan turun. Anak yang durhaka, jangan masuk surga. Mencium surga tidak dapat, apalagi masuk surga yang Allah Subhanahu wa taala haram. Kalaupun juga dia berusaha untuk mencari dunia, kepalanya di bawah, kakinya di atas, tidak akan mendapat kesuksesan. Kenapa? Karena bala Allah tidak redha, badannya durhaka, menginjak tanah, tanah menyumpah, menghirup udara, udara menyumpah, menyiram air mandi, air menyumpah, semuanya tidak redha atas anasar api, angin, air dan tanah, karena semua anasar datang dari kedua orang tua. Coba nih, lewat bonus lah. Biasa kalau bonus itu amplopnya tambahin. Alhamdulillah, insya. Nah, itu semua harus berpisah. Ya dah, betul? Nah, ada bang, nggak berpisah. Jangankan orang lain, diri kita zahir batin berpisah. Alhamdulillah. Jadi ziarah, kita ziarah, rajin berziarah. Ya, jadi jangan tidak ziarah. Kalau tidak ziarah berarti kita memutuskan setelah anak cucu Adam meninggal dunia, maka putus amal ibadahnya. Yang mati putus, yang mati putus, yang mati putus, kecuali 3 perkara. Yang pertama anak yang soleh, jangan jadi anak yang salah. Oh, ada gak tidak boleh berziarah? Masya Allah, minta sama kuburan. Siapa yang suruh minta sama kuburan? Orang tua itu masih hidup pak, nukarkan rokok bang, lempang. Belum tentu dapat, apalagi sudah mati. Ini ditolak oleh akal. Agama itu akal, tidak sempurna orang beragama kalau tidak sempurna akalnya. Ini agama harus akal. Kita bukan meminta sama kuburan, kita memberi. Apa yang kita beri? Pertama beri salam. Assalamualaikum ya. Yang kedua, apa yang kita amalkan? Membaca Yasin kah? Baca Quran kah? Al-Fatihah kah? An-Nas kah? Zikir kah? Semuanya itu kita berikan hadiahnya kepada beliau. Lalu kita meminta kepada Allah. Minta apa? Ya Allah, ampuni dosa-dosa beliau semasa beliau hidup. Jauhkan daripada siksa kubur, jauhkan daripada siksa api neraka, masukkan ke dalam surga. Intinya meminta kepada Allah, bukan minta sama kuburan. Betul? Betul tidak? Jangankan kuburan, orang masih hidup diminta untuk dibari, apalagi kalau sakit, pelit, bahil. Betul bu? Betul bu? Ya. Betul? Bilang aja betul supaya selesai daripada tidak. Betul, alhamdulillah.
Jadi ziarah ya. Ini menjelang Idul Adha berziarah lagi. Beliau menunggu kita berziarah, datangin tempatnya, rumahnya, makamnya. Itu rumah peristirahatan terakhir. Dan kadang-kadang kita bikin pagar stainless, pagar beton stainless. Ternyata makam orang tuanya tunggulnya miring. La ilaha illallah, batil. Kada boleh dia, tidak boleh di makam dibaikin, beratan memang dipikul. Makam Rasulullah indah. Kalau kita kasih kumpul indah, kalau kita lihat keramaian indah. Semua para wali di dunia ini semuanya makamnya indah. Kenapa? Karena surga itu indah, Allah itu indah, dan Allah itu suka keindahan. Ya, betul. Nah, jadi perbaikin, makamnya dibaikin, berhajar. Insya Allah datang, senang sih dia rumahnya dibaikin. Nah, yang ziarah juga datang nyaman. Ada namanya, ini tunggul sudah berapa puluh tahun, miring lagi tunggulnya, lama-lama lepas, panas makam udah nyawa, kada tahu lagi tidak hilang. Masya Allah, maka cucunya rumahnya singganalan. Nauzubillah, amin. Ini berarti anak durhaka. Mau didurhaka, mau didurhaka, mau didurhaka. Besok berubah berniat. Jadi maka yang belum baik perbaiki, insya Allah duitnya Allah memberi kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah berkah. Betul nih. Jadi ya, berkat daripada acara haul Syekh Saman ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hikmah, banyak ilmu yang kita dapat, utamanya banyak malaikat melihat kita berdataan. Ya, siapa itu membicarakan masalah terbesar itu, kata Allah. Oh, orang ini. Nah, malaikat lagi. Oh, ini orangnya. Ada yang kakinya penat, ada yang pinggangnya sakit, ada matanya nyangkut, ada perutnya lapar, ada apa aja lu utara. Turunkan lagi rahmat kepadanya. Alhamdulillah, itu rezeki yang murah beneran. Yang belum laki, insya Allah laki. Yang belum berbini, insya Allah berbini. Yang insya Allah belum punya anak, insya Allah punya. Yang belum punya cucu, insya Allah punya cucu. Yang belum punya rumah, insya Allah punya rumah. Yang insya Allah belum punya mobil, insya Allah punya mobil. Semua kabul niatnya insya Allah berkat daripada wali Syekh Saman. Kita sebut namanya ya Saman, ya Saman, ya Saman, karena sudah tertancap dalam hati kita ada cinta. Cinta itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya rizal ghaib. Assalamualaikum ya muqaddas wa assalamualaikum ya anbiya Allah. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya qutubul aqtab. Assalamualaikum ya ulil kutub. Assalamualaikum ya walillah. Assalamualaikum ya nukabal nukab. Assalamualaikum ya nujubal nujab. Assalamualaikum ya labizna ya qayyum ya zalzalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sayyidina arifin, sayyidina zain, sayyidina muttaqin, sayyidina salihin, sayyidina aminin, sayyidina qurna qarabin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha. يا اهدنا يا حبيب يا حبيب علمنا يا مبين علمني يا العلم يا رسول الله إلهنا يا ربي يا إله العالمين يا إله العالمين يا إله العالمين يا نور العالمين يا نور العالمين يا نور العالمين يا وشي رحمة يا وشي رحمة برحمتك أنت الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين أستغفر يا رسول الله برحمتك يا رب الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Alhamdulillah ala ni'mat Islam wal iman wa qabiha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.